Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang putusan MK menyinggung nasib honorer tercecer dalam pengangkatan P3K. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan jika nantinya dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi menilai para guru honorer harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi P3K, ujar Hakim Konstitusi yaitu Daniel Yusmik Pancastaki Puh ketika membaca pertimbangan putusan MK nomor 119/PUU/22/2024 di Jakarta pada Rabu 16 Oktober. Namun lanjut dia, guru honorer untuk menjadi P3K harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ternyata Bapak Ibu, gugatan tersebut diajukan oleh salah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta terkait pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang UU ASN. Untuk kita ketahui Bapak Ibu bahwa penggugat meminta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda pemberlakuannya hingga seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Selanjutnya, MK mengaku dapat memahami dampak dari pasal 66 UU ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karir sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu, MK juga berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Terkait jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, kebijakan cleansing guru honorer tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid atau siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut, kata Daniel. Selanjutnya Bapak Ibu, MK menegaskan bahwa lembaga atau unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database yaitu database BKN, Dapodik, dan juga NUPTK, serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi. Sehingga terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau P3K, ucap Daniel. Pasalnya dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tahun 2024 terkait rekrutmen P3K guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Nah, syarat yang pertama Bapak Ibu yaitu honorer mesti terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian syarat yang kedua yaitu guru non-ASN di sekolah negeri mesti terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Selanjutnya, syarat yang ketiga, ia wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Sekalipun Bapak Ibu, guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, tutur, dan nil. Guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Sementara itu Bapak Ibu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database yang biasa disebut dengan istilah honorer tercecer, tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi, maka harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi P3K sesuai dengan tenggang, ucapnya. Walaupun demikian, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, ucap Ketua MK Suhartoyo. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa Mahkamah berpegang pada 2 putusan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari putusan MK nomor 9/PUU/13/2015 pada 2016, MK menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme. Selain itu Bapak Ibu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar secara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK pun menganggap dengan begitu maka tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas. Kemudian Bapak Ibu, berangkat dari pertimbangan putusan MK nomor 9/PUU/18/2020, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer. Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan MK kali ini. Karena faktanya Bapak Ibu, lanjut dia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer. Dengan demikian telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon. Telah terjawab dengan pendirian mahkamah dimaksud, pungkasnya. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu agar tersampaikan kepada yang membutuhkan, share video ini ke sosial media Bapak Ibu semua. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.